Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam wa ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khairu 'adatun wa syarru lajajatun fama yuridillahu khairan yufaqihu fid din aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tasarahu biha sudurana wa nawwir biha qulubana. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Para peserta sekalian, metode tafakuh yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita kembali bersua dalam rangka mempelajari Al-Qur'an dengan metode tafakuh. Ta'limu fahmil Qur'an bimaudu'ihi. Belajar memahami Qur'an dengan tematis. Modal dasar untuk mempelajari tafakuh para peserta sekalian yaitu dengan terjemahan Al-Qur'an Kamenak. Dan kita lihat dalam terjemahan Kamenak itu ada 838 tema. Kali lagi, jadi dalam Kamenak ada tema dalam Al-Quran 838 tema. Tafakuh sebagaimana oleh Syekh Al-Maraghi disinyalir bahwa Quran itu terbagi 4 tema besar. Yang tema besar ini semuanya berada dalam surat Al-Fatihah. Apa tema besar itu? Satu adalah iman. Kedua adalah ibadah. Ketiga adalah hukum. Keempat adalah kisah. Iman itu apa? Iman adalah kepercayaan, keyakinan kita sebagai manusia terhadap Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang lain yang diwajib diimani. Jadi di samping Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, ada beberapa hal lagi berdasarkan Al-Qur'an yang wajib kita imani. Sebagaimana yang termaktub dalam rukun iman. Satu, percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan kitab-kitab, percaya dengan rasul-rasul, percaya dengan hari akhir, dan percaya dengan ketetapan Allah. Dalam konsep semuanya adalah konsep Al-Quran. Apa-apa yang dijelaskan Allah yang kemudian kita terima dengan panca indera kita harus masuk menjadi sebuah keyakinan. Ada 2 alat yang diterima oleh manusia untuk menerima
apa-apa yang dijelaskan oleh Allah. Yaitu alat pada manusia ada dua. Satu namanya lubun, kedua adalah kolbun. Manusia menangkap apa-apa yang dijelaskan oleh Allah dengan lubun dan kolbun. Maka nanti orang-orang beriman, dia percaya dengan apa yang dijelaskan Allah dan menjadi visi hidupnya. Lalu kemudian orang-orang yang percaya ini membutuhkan kepada Allah berhubungan. Dalam tafakur, berhubungan kepada Allah itu ada dua metodenya. Satu ibadah, kedua akhlak. Ibadah yang dijelaskan oleh Al-Quran adalah sholat, puasa, zakat, haji, jihad. Itu semua adalah ibadah-ibadah yang menjadi cara untuk kita sebagai manusia berhubungan dengan Allah. Dan yang kedua, cara berhubungan dengan Allah adalah akhlak. Kenapa ada dua itu? Kemarin, 1 minggu yang lalu, kita jelaskan bahwa dari akar kata, ibadah itu akar katanya dari abada. Terbentuk abidun, penyembah, kita. Kedua, ma'bud, yang disembah, Allah. Maka abid berhubungan dengan ma'bud itu melalui ritual ibadah. Apapun yang dilakukan oleh manusia yang ada pada dirinya, baik terkait dengan harta, nanti formulasinya sodako, zakat, infak, itu adalah media manusia untuk bisa berhubungan dengan Allah. Fisik, sholat, dzikir, itu juga sama. Alat untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah akhlak. Kenapa akhlak? Kita kembali kepada akar katanya. Akhlak, akar kata dari ko. Maka akan terbentuk kata kholik, sang pencipta. Makhluk, yang diciptakan. Makhluk dan kholik berhubungan itu melalui akhlak. Jadi dalam konsep tafakur, akhlak itu bukan tata krama, bukan hanya tata krama, bukan hanya adab, tetapi menjadi media manusia berbuat baik kepada makhluk Allah dengan cara-cara yang baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi akhlak itu bukan hanya sebagai hubungan manusia dengan manusia. Bagi seorang muslim, maka akhlak adalah media pengabdian seseorang melalui makhluk. Maka akhlak itu nanti bermacam-macam. Bahkan dengan hewan, kita pun harus punya akhlak. Dengan alam semesta, kita harus punya akhlak. Akhlak-akhlak ini dilakukan oleh manusia, berbuat baik, kemaslahatan kepada manusia, kepada hewan, tumbuhan, itu adalah dalam kerangka pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ingin tafakur jelaskan, metodologinya. Jadi nanti kalau memahami Al-Quran, jangan lepas dari metodologi itu. Allah, manusia, Allah ingin dikenal oleh manusia itu melalui alatnya, yakni ayat-ayat Allah. Manusia ingin dekat dengan Allah yaitu melalui ibadah dan akhlak. Tidak ada lain caranya. Maka bagian yang kedua adalah hukum.
Hukum itu dalam rangka mengatur manusia dengan manusia. Dan kemudian yang terakhir keempat adalah kisah. Kisah orang-orang soleh, nabi, dan yang lain-lainnya. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka bahwa ajaran agama itu bukan ilusi, tetapi ajaran agama itu harus dipraktekkan. Dan ajaran agama itu bisa dipraktekkan. Buktinya, para nabi dan rasul di alam dunia, mereka menjadi orang-orang yang ideal sebagai manusia. Mengabdi kepada Allah, punya akhlak yang tinggi, baik pada manusia dan alam semesta. Jadi itu kesimpulan metodologi tafakuh. Sekali lagi, tafakuh menganggap bahwa Al-Quran yang begitu banyak temanya, 838, menurut Kemenak, dibagi 4. Keimanan, kemudian ibadah, kemudian hukum, dan kemudian kisah. Sekarang kita masih membicarakan poin pertama, tentang iman. Iman tentunya paling pertama adalah kepada Allah. Kita akan klik tentang beriman kepada Allah. Ini diperlihatkan nanti sama saya diklik. Kita akan lihat nanti. Nah, percaya iman kepada Allah itu ada 2 bagian besar. Satu, dalil-dalil adanya Allah. Jadi Allah ini ada dalil-dalilnya. Setelah ada dalil-dalilnya, maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini agak lebih detail, dalil-dalil adanya Allah itu mempunyai 28 pasal. Jumlah ayatnya 228 ayat. Beriman kepada Allah mempunyai 55 pasal dengan 330 ayat. Jadi kita percaya kepada Allah selama ini ada ilmunya, namanya ilmu tauhid. Tapi metodologi tafakuh, metode Al-Quran, itu tidak akan berbicara tauhid, berbicara wujud, tidak, bako, muhalafatu, lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, tidak. Tetapi Allah, kita percaya kepada Allah dengan Al-Quran ini, ayat-ayatnya, itu lebih kepada sifatnya praktis. Bagaimana menghadirkan keyakinan Allah itu ada. Kita klik satu misalnya, dalil-dalil adanya Allah. Kemarin kita sudah sampai tema siapakah Tuhan semesta, alam dan bagaimana bermohon padanya. Pada sore ini kita akan jadikan tema bukti-bukti kekuasaan Allah. Nanti diklik saya dan mudah-mudahan nanti terlihat ini. Ayatnya. Yaitu ayatnya terdapat dalam surat Al-Baqarah 28, 29. Temanya adalah bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya klik. Bentar, diperlihatkan ayat-ayatnya. Coba deh ayatnya diperjelas. Kelihatan? Saya bacakan. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 28, 29. Jadi 2 ayat, temanya adalah bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana mungkin kalian
ingkar kepada Allah. Wa kuntum, dan kalian itu amwatan, asalnya tidak ada. Nanti ada proses alam, yaitu kedua orang tua kita. Lalu kemudian dengan proses alam, saya sebut proses alam itu artinya kekuasaan Allah, hukum-hukum yang berlaku di alam terkait dengan kejadian manusia. Berhubunganlah kedua orang tua kita. Awalnya kita tidak ada, amwatan, fa'ahyakum. Maka kemudian Allah menghidupkan kita. Jadi dalam bahasa Al-Quran, kehidupan kita ini yang menghidupkannya adalah Allah dengan hukum-hukum alam yang berlaku. Pertama kali manusia hidup, kalau dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW, itu di rahim ibunya. Ditiupkan ruh setelah 120 hari atau 4 bulan. Allah tiupkan ruh, maka kemudian kita hidup. Jadi yang membuat kita hidup itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dengan proses alam, di rahim ibu kita hidup. Summa yumitukum. Lalu kemudian kita terlahir ke alam dunia, dari alam rahim, hidup ke alam dunia, ketika sudah ada ajalnya, summa yumitukum. Kemudian dia Allah mematikan kalian. Setelah meninggal, summa yuhyikum. Kemudian dia Allah menghidupkan kalian. Jadi dalam pandangan Al-Quran, orang yang sudah mati itu hidup lagi. Keberadaannya berada di alam barzakh. Alam barzakh itu di mana? Alam barzakh itu ya di alam dunia ini. Jadi orang tua kita yang telah meninggal itu belum kemana-mana. Masih ada di alam dunia. Tetapi ada tempatnya yang khusus. Kemudian disebut barzakh. Barzakh itu artinya ada pemisah antara kita dengan orang tua kita yang telah wafat. Jadi Allah hidupkan di alam barzakh. Sampai kapan? Sampai hari akhirat. Lalu kemudian kata Allah, summa ilaihi, kemudian kepadanya Allah, turja'una, kalian dikembalikan. Jadi ayat 28 Al-Baqarah ini memberikan informasi ayat ini kepada kita bahwa yang membuat kita hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keberadaan kita yang tiada. Kehidupan kita ini menjadi bukti ada yang menghidupkan. Dalam bahasa Al-Quran kita sebut yang menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti meluas, apakah orang hidup bisa berhubungan dengan alam barzakh, dengan orang yang telah wafat, ini menjadi pembahasan luas. Begitu juga apakah orang sudah mati bisa berhubungan dengan yang hidup, nah itu juga masih pembahasan para ulama. Tetapi intinya bahwa tanda-tanda kebesaran Allah adalah menghidupkan kita. Dan hidup itu adalah anugerah. Oke, kita lanjut kepada ayat keduanya, 29. Huwa, dia, Allah. Nanti boleh semuanya peserta boleh cek nanti habis selesai taklim, buka Al-Quran supaya kita akrab dengan Al-Quran, agar kemudian
dapat keberkahan dan kebaikan. Huwa dia Allah allazi adalah zat khalaqa yang dia menciptakan lakum bagi kalian ma apa saja fil ardi yang ada di bumi. Jadi apa saja yang dia di bumi ini dalam konteks Al-Quran adalah Allah yang menciptakan. Tak ada satupun yang tidak diciptakan oleh Allah. Jadi jangan punya prasangka ada sesuatu yang ada di alam dunia ini tidak diciptakan oleh Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah. Bahkan ukurannya, kapasitasnya, semuanya itu diciptakan oleh Allah. Jami'an. Kalau dalam bahasa Arab, jami'an ini menjadi hal seluruhnya. Tidak ada pengecualian. Tuma kemudian istawa. Dia Allah beristawa ila sama. Di atas langit. Nanti dalam pembahasan teologi, istawa itu menjadi pembahasan juga. Bersemayam, ada yang mengatakan berkuasa di takwil, dan seterusnya. Tapi kita tidak masuk. Karena tafakuh tidak akan membicarakan hal-hal itu. Tafakuh hanya ingin menangkap kalamullah untuk kemudian kita praktekkan dalam keseharian. Fasawahunna, maka kemudian Allah menyempurnakan langit. Sab'as samawat, 7 langit. Sama ini juga menjadi perbedaan pandangan para ulama. Apakah 7 langit itu lapis atau bagaimana? Itu menjadi pembahasan. Kalau kita ingin memperdalamnya, tentunya harus banyak baca-baca tafsir. Tapi secara terjemahan, kita paham bahwa alam dunia ini diciptakan oleh Allah. Tak ada satupun. Wahuwa, dan dia Allah, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, alim, maha mengetahui. Nah ini poin yang pentingnya. Setelah kita paham bahwa Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberi kehidupan, Allah yang menciptakan semua yang ada di alam dunia, ingat, perilaku kita semuanya itu dalam pantauan Allah. Pantauan Allah yang Allahnya itu alim, maha mengetahui. Mengetahuinya bukan dengan panca indera, dengan ilmu, bukan. Tetapi dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pengetahuan Allah tidak terbatas. Nah, itu 2 ayat yang terkait dengan tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 2 poin dari ayat ini yang harus dipahami, bahwa kita sebagai manusia harus percaya bahwa Allah lah yang memberi kita kehidupan. Jangan pernah takut dalam kehidupan. Tapi jangan juga nekat. Allah lah yang memberi kehidupan. Dan yang kedua, bahwa di alam dunia ini tidak ada satupun yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengetahuan Allah alim. Bahkan dalam Al-Quran, kalau ada daun yang jatuh pun, maka Allah tahu. Jadi tidak ada di alam semesta ini yang lepas dari pantauan Allah. Nah ini tauhid ini harus masuk ke dalam qalbun kita. Agar kemudian kita menjadi seorang muslim itu menjadi orang yang benar. Karena diawasi oleh Allah. Bukan hanya benar di tempat-tempat yang baik, tetapi di mana saja kita menjadi orang yang benar. Jadi orang yang jujur, jadi orang yang selalu bermanfaat, tanpa tendensi apapun, tanpa kepentingan apapun. Secara hakikat kita sebagai manusia harus menjadi orang yang bermanfaat. Itu satu yang kita klik dalam konteks keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kasih lagi
bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah. Itu yang kedua, surat Ali Imran 26-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ali Imran 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Qul, katakan oleh engkau Muhammad, Allahumma, wahai Allah, malikal mulki, engkaulah pemilik kekuasaan. Jadi dalam konsep tafakur terkait dengan Al-Quran, kekuasaan yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan apapun itu. Karena Allah adalah Malikal Mulk. Dialah penguasa kekuasaan. Kalau kita kebetulan di alam dunia ini mempunyai kekuasaan sekecil apapun, maka ingat, itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita, yang suatu saat akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulukum ra'in. Kalian itu semuanya adalah pengembala. Punya kekuasaan, punya kemampuan, dan semuanya akan ditanya. Sesuatu yang diberikan anugerah Allah berupa kekuasaan ataupun apapun itu akan dimintakan oleh Allah pertanggungjawabannya. Tu'ti, dia Allah akan memberikan man kepada orang yang tasya'u, hendaki. Engkau kehendaki, Allah maksudnya. Jadi dalam proses kehidupan manusia, kekuasaan itu adalah anugerah Allah dan akan dimintakan pertanggungjawabannya, sekecil apapun itu. Kebetulan kalau kita diberikan kekuasaan, maka harus ingat bahwa itu bukan sesuatu yang percuma, akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, jangan main-main. Karena dia akan memintakan pertanggungjawaban itu. Wa tanzi'ul mulka. Dan orang muslim sejati paham betul, kalaupun kekuasaan itu hilang, tidak perlu disesali, tidak perlu ditakutkan. Karena Allah akan mencabut, mengambil pada orang yang dia kehendaki juga. Jadi proses manusia sejati ketika dia punya kekuasaan, pergunakan untuk kebaikan. Ketika itu hilang, jangan terlalu bersedih, dan juga jangan terlalu hal-hal yang merusak dirinya dan orang lain. Karena itu adalah milik Allah. Mendapatkan kekuasaan, jangan pernah melanggar yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan kekuasaan itu melalui jalan yang salah, ingat, Allah akan memintakan pertanggungjawabannya. Wa tu'izzu, dan engkau Allah akan mengagungkan man tasya, orang yang kamu kehendaki. Wa tudillu, dan engkau Allah akan menghinakan orang yang engkau kehendaki. Biadikal khair, semuanya kebaikan. Baik orang itu diberikan oleh Allah kemuliaan, atau orang itu diberikan sesuatu yang dianggap oleh manusia hina. Semuanya baik. Karena dia menempati pos-pos yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita anggap ada orang yang mulia karena alim, atau orang yang kita anggap terhina karena orang bodoh, maka keduanya itu adalah kebaikan untuk harmonisasi alam semesta ini. Kalau semuanya diberikan menjadi orang yang pandai, maka alam semesta ini akan berhenti seketika. Kalau kita anggap kemuliaan itu dari orang yang mempunyai harta,
Kalau kita anggap orang yang tidak punya harta itu hina, maka itu adalah harmonisasi kehidupan. Bagi Allah semuanya adalah sebuah kebaikan untuk kemudian alam ini berjalan sebagaimana mestinya. Orang yang kebetulan diberikan oleh Allah kemuliaan dengan hartanya, maka dia harus menjadi orang yang dermawan, peduli dengan orang lain. Karena dia posnya di situ. Bagi orang yang kemudian orang menganggap bahwa itu orang hina, misalnya orang miskin, maka bagi dirinya adalah yang dilakukan bersabar dan bekerja. Kalau kebetulan dia ditakdirkan oleh Allah, dianggap mulia dengan ilmunya, maka dia harus menjadi orang yang berilmu, yang memberi manfaat buat orang lain. Mencerdaskan orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kebetulan kalau Allah kemudian memberikan kehinaan dalam kacamata orang lain menjadi orang yang bodoh, maka dia harus menempati posisinya dengan sabar. Dan terus belajar. Kalau setiap orang sadar bahwa apapun yang menjadi aktivitas dirinya adalah sebuah kebaikan, dan memang itu sebuah kebaikan agar keberlangsungan alam semesta ini, maka dia akan menjadi orang yang baik. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, aku kagum dengan orang-orang yang beriman. Kalau dia diberikan kebaikan, kenikmatan, dia bersyukur. Kalau kemudian diberikan sebuah kehinaan, ujian, dia bersabar. Maka muslim sejati selalu saja menjadi kebaikan. Maka ketika kita menjadi orang yang tidak pandai menempatkan diri kita sebagaimana Allah telah berikan kita, maka kita akan menjadi orang yang zalim. Ingat semuanya biadikal khair. Dalam kacamata Allah adalah kebaikan. Bukan untuk melecehkan orang lain, tetapi alam semesta ini harus bergerak sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Saya berikan contoh, orang di alam semesta ini berdoa, semuanya ingin kaya raya. Maka kalau semuanya diijabah menjadi orang yang kaya raya, maka otomatis alam semesta ini akan berhenti seketika. Karena orang tidak ada yang mau bekerja dan punya aktivitas yang lain. Yang diperlukan bukan tentang orang menjadi kaya semua. Dimanapun pos dia, maka dia harus sesuai dengan posisinya. Kalau kebetulan dia ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang berlebihan secara finansial, maka dia harus berbagi dengan orang lain. Kalau kebetulan Allah takdirkan dia menjadi orang yang kekurangan, maka dia harus bersabar. Dua-duanya biadikal khair. Dalam kacamata Tuhan, kacamata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah kebaikan. Jangan pernah terlepas adalah berusaha. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah itu punya sifat qadir. Qadir dalam bahasa Arab itu namanya sifat mubalaghah. Diterjemahkan menjadi maha berkuasa. Kalau manusia bukan qadir, tapi takdir. Takdir itu artinya sebuah keterbatasan yang Allah berikan kepada manusia agar berlangsungnya alam semesta ini. Matahari, bulan, semuanya mempunyai takdirnya masing-masing. Manusia, semuanya mempunyai takdir manusia. Kalau manusia, ciptaan Allah tidak mempunyai takdir, maka alam semesta akan berantakan semuanya. Maka dengan takdir itulah, kemudian orang mengisi pos-pos dalam kehidupan. Ada orang yang cerdas, ada orang yang bodoh, ada orang yang kadang-kadang diberikan kelebihan secara finansial, ada yang diberikan kekurangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan semua itu akan menjadi kebaikan buat orang tersebut, selama dia berusaha dalam tempatnya itu mencari kebaikan. Ayat 26 dari surat Ali Imran. Dan satu ayat lagi, ayat 27. Allah memberikan informasi kepada kita bagaimana Allah maha berkuasanya. Tulijul laila, dialah Allah. Engkaulah yang memasukkan malam bin nahar pada siang. Dengan hukum alamnya tentunya.
Wa tulijun nahar, dan engkau memasukkan siang fil laili pada malam. Wa tuhrijul hayya, dan engkau Allah yang mengeluarkan yang hidup minal mayit, dari sesuatu yang mati. Kita hidup berasal dari sesuatu yang mati, yang dikonsumsi oleh orang-orang tua kita. Lalu kemudian terjadi hukum alam, dan kemudian dikasih oleh ruh. Begitu juga hewan-hewan. Dari sesuatu yang mati lalu kemudian menjadi hidup. Wa tuhrijul mayita, dan Allah kadang-kadang mengeluarkan dari yang asalnya mati minal hayy, dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasya, dan sebagian kekuasaan Allah, engkaulah yang memberikan rizki pada orang yang engkau kehendaki bighairi hisab. Jadi kalau dalam pandangan Al-Quran, rizki itu Allah yang memberikan anugerah. Usaha itu tidak merubah rizki. Orang yang rajin bekerja tidak mesti berbanding lurus dengan rizkinya. Orang yang punya pekerjaan besar kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan rizkinya. Kita suka mendapati di alam semesta ini, orang kerjanya biasa saja, tapi secara finansial dia lebih. Tapi ada orang yang punya pekerjaan besar, tetapi yang banyak bukan uangnya, utangnya, dan seterusnya. Jadi Allah lah yang memberikan rizki, mantasya. Nah, dua tema ini pada sore ini memberikan pemahaman kepada kita, pengalaman secara spiritual, bahwa keberadaan Allah itu ada, mengatur alam semesta ini, mengatur makhluknya. Dia yang memberi kehidupan, dia yang menciptakan segala sesuatu. Kalau secara kasat mata kita lihat, ada malam, ada siang, semuanya kekuasaan Allah. Allah kemudian menghidupkan dari yang mati, mematikan dari yang hidup, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu harus tertanam dalam keyakinan kita bahwa Allah Maha Berkuasa. Jangan pernah bingung dengan kehidupan kita. Urusan kita mah urusan sepele. Allah mengatur alam semesta ini, termasuk di dalamnya diri kita. Lakukan kita di alam dunia ini sesuai dengan sa'yun kita masing-masing. Style kita. Berdagang, lakukan berdagang dengan baik, benar. Kalau kebetulan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang berkuasa, lakukan kita menjadi kekuasaan itu menjadi kebaikan. Dan seterusnya. Pada sore ini, metode tafakuh para peserta sekalian, itu barangkali jadi kesimpulan tafakuh ini memberikan metodologi cara mempelajari Al-Quran. Yang paling penting adalah metodologinya. Karena saya kadang-kadang melihat umat Islam itu kayaknya mendekati Al-Quran kayaknya sesuatu yang sangat susah sekali. Tafakuh hadir untuk memberikan wawasan bahwa mempelajari Al-Quran tidak perlu untuk orang awam dengan kitab-kitab tafsir yang banyak. Cukup melakukan dengan terjemahan-terjemahan dengan metodologi yang dikembangkan oleh tafakuh. Mudah-mudahan kita bisa menangkap ayat-ayat Allah yang tentunya bisa kita amalkan. Itu barangkali untuk peserta sekalian. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada kita tutup. Nanti kita buat ada moderatornya supaya menjadi diskusi yang enak. Tapi kalau bahannya sudah banyak, ntar kalau bahannya nggak ada, apa yang mau didiskusikannya? Oke, silakan. Pak TY mau bertanya, diskusi, atau cukup? Ya, oke. Semuanya ada sehat selalu. Kita tutup dengan umil Quran. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.